Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Indarika Putra Pratama, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 dari golongan 3, angkatan 9, kelompok 3. Ya, teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai modul berorientasi pelayanan. Jadi, berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara, pemerintah kita telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nah, berakhlak ini merupakan singkatan yang mempunyai kepanjangan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan. Pertama adalah pelayanan publik. Nah, pengertian pelayanan publik itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang disebut penyelenggara pelayanan publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lalu, mengapa sih kita harus mengedepankan pelayanan publik? Itu ada 4 alasan. Pertama, pelayanan publik itu merupakan hak setiap warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Terakhir, pelayanan publik itu memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Kemudian ada 9 prinsip pelayanan publik yang akan saya jelaskan secara singkat di sini. Pertama, partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian transparan, menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Kemudian responsif, mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan publik itu sendiri. Kemudian non-diskriminatif, artinya penyelenggara pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Selanjutnya ada mudah dan murah. Nah, persyaratan yang dibutuhkan itu harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Mudah ini dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dijangkau oleh seluruh lapisan. Kemudian efektif dan efisien, mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian aksesibel, pelayanan itu harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Kemudian akuntabel, penyelenggaraan pelayanan publik itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Nah, kemudian apa sih contoh pelayanan publik itu? Tentu saja pelayanan publik yang prima. Pertama, menyapa dan memberi salam. Kemudian ramah dan senyum. Kemudian cepat dan tepat waktu. Mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan perlakukan pelanggan itu dengan baik. Oke, terakhir adalah perilaku berorientasi pelayanan. Ada 3 pedoman perilaku berorientasi pelayanan yang baik. Pertama, itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan solutif, dan juga dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, teman-teman, itu tadi sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.